Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Kak Yuda. Pada kesempatan kali ini, Kak Yuda akan melanjutkan materi tentang pembahasan materi matematika SMP nih. Ya, sebagaimana diketahui, salah satu materi yang sangat penting untuk SMP itu adalah matematika tentang pembahasan garis dan sudut, teman-teman. Oke, siapa di sini udah nggak sabar ya menanti pembahasan garis dan sudut? Nah, sekarang Kak Yuda akan jelasin waktunya. Karena apa aja ya hal-hal yang akan kita pelajari hari ini. Pertama, teman-teman semuanya harus tahu tentang hubungan antar garis, hubungan antar sudut, dan yang pasti di sini yang penting adalah sudut-sudut yang ada pada segitiga. Ada segitiga sama kaki, sama sisi, dan sudut pada segitiga sembarang ya. Oke, let's begin. Ayo kita mulai. Nah, pertama teman-teman bisa lihat ya, jalannya tuh ya, kalau tadi jalan tol gitu ya. Di sini ada hubungan dua garis, di mana dua garis tersebut jadi berpotongan pada satu titik potong. Garis yang berpotongan pada satu titik potong apabila dia memiliki di bagian titik potongnya nih. Jadi deh. Karena di mana sih? This one ya, di sini. Lihat ya. Lalu apa lagi yang aku harus fokus, yang aku harus pelajari pada hubungan dua garis ini? Kedua, yaitu garis yang saling sejajar atau linear. Ini garisnya memang tidak bertemu teman-teman, tapi memiliki kemiringan atau gradien yang sama. Contohnya pada gambar di sini saya jelas sebagai contoh seperti lintasan kereta api yang lurus. Nah, teman-teman bisa bayangin kan kalau misalkan garis rel kereta apinya tidak sejajar atau tidak sama, bahaya ya, nanti bisa kecelakaan tentunya ya. Oke, yang kedua tentang garis yang sejajar. Lalu yang ketiga, garis yang saling tegak lurus. Ya, teman-teman, dia bisa membentuk garis sudut 90 derajat atau sudut siku-siku seperti letter L. Ya. Nah, di sini contoh gambarnya itu gambar pada tiang listrik, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat ya, gambar pada bagian tiang listrik itu dipasang secara tegak lurus. Lalu yang ketiga atau yang keempat, kita masuk ke garis yang saling berhimpit antara satu sama lainnya. Lalu yang kelima, ada garis yang saling bersilangan, ya, X ya. Ini pada garis itu contohnya gambar jalan layang. Ya, kita bisa lihat ya di jalan tol dia yang garis-garis jalannya itu misalkan kita di bawah, ada yang di atas lalu jalan layang. Lalu bisa juga garis itu pada dua garis yang terletak pada satu bidang datar. Oh, bangun kudus ya. Nah, teman-teman, yang sebenarnya sih yang poin utamanya pada pembahasan hubungan antar sudut ini kayak akan menjelaskan tiga hal penting mengenai hubungan antar sudut, teman-teman. Yang pertama, saling berpenyiku. Ya, teman-teman, ingat saling berpenyiku intinya juga seperti itu atau sudut total dari sudut A, sudut B, dan sudut C adalah 90 derajat. Sementara sudut yang saling berlurus ya, kita lagi ini exactly atau pasti 180 derajat. Sudut yang saling berlurus itu totalnya harus 180 derajat. Sementara yang terakhir, sudut yang terletak pada satu lingkaran penuh, ya total 360 derajat. Oke, lalu hubungan antara sudut yang sebagaimana teman-teman mau ketahui, ya, yang sudah kita bahas mengenai berpenyiku, berpelurus, 360 derajat, mereka juga punya tips dan trik cepat loh bagaimana kita mengetahui hubungan antar sudut. Kayak edukasi tipsnya ya. Sebenarnya ada sudut yang bertolak belakang, ada yang sudut sehadap, sudut yang dalam berseberangan, sudut yang luar berseberangan, sudut dalam sepihak, dan sudut luar sepihak, teman-teman. Nah, kalau kaidah ya, cara mudahnya itu kaidah biasanya membuat garis dengan simbol X. Contoh ya, angka 2 dengan angka 3 ini bertolak belakang, artinya sama. 3 dengan 6 juga sama. 6 dengan 7 juga sama. Jadi kalian teman-teman bisa buat garis seperti ini. Ya. Kalau misalkan teman-teman tidak mau hafal atau masih pusing tentang sudut dalam berseberangan, luar berseberangan, sehadap gitu ya. Ini tips dari Kayuda.
Kak tapi kalau aku mau tahu Kak yang mana yang dalam berseberangan, yang mana yang luar berseberangan, mana yang luar sepihak, mana yang dalam sepihak, bagaimana aku tahunya Kak. Nah, pada kesempatan kali ini Kak akan langsung aja nih kasih tipsnya buat teman-teman supaya lebih mudah memahami mengenai sudut ya dan hubungan antara sudutnya nih. Ini bagian luar teman-teman. Ya, ini juga bagian luar. Yang bagian dalam itu angka 3, 4, 5, dan 6. Oke. Nah, pertama kita mulai dari yang paling mudah, sudut dalam berseberangan. Oke, teman-teman tidak usah bingung. Bagian dalam berseberangan di mana kayu daya? Dalam. Kita fokus ke bagian dalam. Nah, dalam berseberangan itu artinya dalam, tapi dia seberang. Ya, 3 dan 6. Begitu juga dengan 4 dan 5. Itu disebutnya dalam berseberangan. Kalau bagian luar berseberangan artinya angka 2 dan angka 7 serta angka 1 dan angka 8 disebutnya luar berseberangan. Kayuda kalau luar sepihak, bagaimana Kayuda luar sepihak ya? Nah, kita teman-teman fokus aja luar, bagian luar. Sepihak itu artinya searah. Kalau misalkan luar sepihak, ya teman-teman, luar sepihak ini Kayuda kasih nomor ya, 2 dan 8, 1 dan 7. Lalu sudut dalam sepihak sudah kayak disebutkan ya. Dalam sepihak itu 3 dan 5, 4 dan 6. Kaidah sudut dalam berseberangan, maksudnya tadi untuk sudut dalam berseberangan adalah 3 dan nomor 6 serta 4 dan 5. Sudut luar berseberangan tadi nomor 2 dan 7, 1 dan 8. Sudut yang bertolak belakang itu nomor 1 dan 4, 2 dan 3, kemudian ada angka 5 dan 8, 6 dan 7. Nah, sudut yang saling sehadap itu nomor 1 dan nomor 5, 3 dan 7, 2 dan 6, 4 dan 8. Oke, itu pengertian hubungan antar sudut ya, teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, di sini yang tadi sudah kayak disebutkan, sudut saling bertolak belakang itu besarnya sama. Contoh, sudut yang bertolak belakang tadi kayak disebutkan 5 dan 8. Misalkan angka 5-nya 60 derajat, otomatis angka 8-nya juga 50 derajat atau 60 derajat, ya. Pokoknya sama ya. Nomor berapa lagi kayak nomor 2 dan nomor 5. Ya, disebutnya boleh bertolak belakang juga. Karena dia liter X gitu ya. 2 dan 3 ya. 1 dan 4 itu boleh juga, teman-teman. Jadi kalau misalkan nomor 2-nya 60, maka nomor 3 juga 60. Oke, lalu sudut yang sehadap. Contohnya tadi ya, nomor 1 dan nomor 5. Misalkan nomor 5 besar 70 derajat, maka nomor 5 juga 70 derajat. Pokoknya tadi udah kasih triknya yang kayak udah buat garis X, ya. Teman-teman jadi lebih mudah untuk mengetahui besar sudut yang sama, 1 dan 4, 4 dan 5, 5 dan 8. Besar sudut yang sudah kayak lintasi dengan garis warna ini, jadi besar sudutnya sama. Oke, kita lanjut ke hubungan tersudut sudah berseberangan ya. Contoh nomor 4 dan nomor 5, otomatis jumlah sudut atau besar sudutnya juga sama. Oke. Nah, kemudian besar sudut pada segitiga. Ya, besar sudut A, B, dan C itu adalah 180 derajat. Oke, di sini yang teman-teman tidak usah bingung ya dengan nama sudutnya apakah itu CAB, ABC, dan BCA. Nah, sebenarnya nama sudutnya itu berada di tengah-tengah hurufnya. Sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Ya, huruf yang di tengah itu menandakan besar sudut yang di tengah atau yang diketahui ya teman-teman.
Jika di total, sudut A tambah sudut B tambah sudut C itu sama dengan 180 derajat. Ya, terima kasih. Demikian pembahasan materi mengenai sudut pada segitiga, sudut pada garis, lalu sudut yang saling berpenyiku, berpelurus, dan sudut yang terdapat pada satu lingkaran penuh. Semoga bisa membantu teman-teman dalam memahami materi sudut dan garis tentunya. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya. Dadah! Oke, pada kesempatan kali ini Kak Yuda mau sharing teman-teman, mau kasih tahu teman-teman tentang teorema Pitagoras. Kalau udah dengerin Pitagoras, kita semua harus udah langsung klik bawah materi tentang segitiga siku-siku, ya. Jadi materi Pitagoras ini tentang hukumnya, tentang cara menghitungnya. Kalau teman-teman langsung aja ingat Pitagoras, ingat segitiga siku-siku, ya. Oke, dan simbol segitiga siku-siku dia ada liter L teman-teman ya. Lalu ada apa sisi A B C teman-teman boleh ganti. Yang paling penting tidak boleh tertukar adalah mencari sisi miringnya atau kalau pada gambar ini kayak ada simbolnya kayak ada tulis dengan huruf AB ya teman-teman. Oke, nah asal-usul teorem Pitagoras ini dari filsuf Yunani tahun 570 sampai 495 sebelum Masehi. Ya jujur aja sih ini juga belum lahir ya. Nah, tapi teorem Pitagoras ini terkenal sampai sekarang, bayangin ya. Wow. Dan manfaatnya buat kehidupan kita tuh tentunya sangat bermanfaat. Nah, tentang teorema Pitagoras, teori ini menjelaskan mengenai hubungan antara ketiga sisi yang ada pada segitiga siku-siku, teman-teman. Ingat ya, hanya berlaku untuk segitiga siku-siku. Sin kostan juga berlaku loh untuk segitiga siku-siku. Oke, teorema Pitagoras. Nah, teman-teman, kayak udah kasih bocoran ya, kayak udah spill-spill nih caranya ya. Bagaimana kalau kita mau cari A kecil, B kecil, dan C. Nah, C ini adalah si siapa? Sisi miring, teman-teman. Ya, C ini adalah sisi miring atau kemiringan, boleh. Ya, C ini adalah sisi miring. Untuk A itu bisa sebagai alas dan B kecil maksudnya ya, itu sebagai tinggi teman-teman. Jadi jika teman-teman ingin mencari sisi miring pada segitiga siku-siku, teman-teman bisa cari dari alas kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Atau kayak udah api kan aku kalau misalkan di sekolah dikasih rumusnya seperti ini kayak udah akar dari A ditambah B, A kuadrat ditambah B kuadrat. Ini juga boleh kok. Nanti setelah teman-teman kuadratkan ya alas dan tingginya, teman-teman kan ditanya untuk mencari sisi miringnya atau C ya. Nah, sebenarnya C itu bisa didapat dengan cara akar kuadrat dari hasil A kuadrat tambah B kuadrat. Kak Yuda bisa nggak sih kita kalau mau cari alasnya misalkan sisi miringnya diketahui. Bisa teman-teman dengan cara sama seperti tadi akar dari sisi miring kuadrat karena sisi miring kuadrat ini yang paling besar angkanya ya dikurangi tinggi atau sebaliknya Kak Yuda aku mau cari tinggi. Bisa nggak pakai teorema Pitagoras? Bisa teman-teman dengan cara kita akarkan dari sisi miring kuadrat dikurang alas kuadrat ya. Untuk lebih lengkapnya Kaida juga sudah siapkan nih pembahasan soal buat teman-teman semuanya. Nah, di sini Kaida pembuktian geometri ya, pembuktian pada bangun datar teman-teman. Contohnya nih Kaida punya tinggi 4 kali 4 itu ada 16 kotak persegi, lalu Kaido punya 3 atau 9 kotak persegi, Kaido mau cari tahu berapa sisi miringnya. Nah, sisi miringnya itu adalah 25 dari 16 kuadrat atau 4 kuadrat ditambah tinggi kuadrat yaitu 3 kuadrat. Jadi 16 tambah 9 25 dan akar dari 25 itu 5. Nah, teman-teman, saya juga mau kasih tahu nih tips dan triknya loh dengan perbedaan dengan segitiga yang lain. Segitiga siku-sikut itu terdapat pada segitiga lancip dan tumpul. Karena pada dasarnya segitiga siku-siku itu yang paling spesifik karena memiliki besar sudut yang 90 derajat ya. Nah, bisa juga segitiga siku-sikut itu ada pada segitiga sama sisi dan juga segitiga sama kaki.
Jika dibagi dua sama besar, maka akan menghasilkan dua segitiga siku-siku. Otomatis, ya. Contoh soalnya, ya ini yang ditunggu-tunggu. Oke, kita mau cari siapa? Kita disuruh menghitung siapa? Kita mau cari alasnya nih. Berapa dan bagaimana ya cara menghitungnya? Oke, masih ingat teman-teman? Ketika kita mencari alas, sama dengan akar dari C kuadrat min B kuadrat. Jadi, akar dari 10 kuadrat dikurang 8 kuadrat, maka hati-hati teman-teman ya. Kita kerjakan dulu bilangan berpangkat. Jadi, 10 kuadrat itu 100 dikurang 64 sama dengan akar dari 36. Dan akar dari 36 itu adalah 6. Yeay! Oke, lanjut ya. Kita ke soal yang kedua. Ada nggak sih ya soal keduanya? Wah, kita penasaran juga nih. Nah, benar ya jawabannya 6 ya tadi. Nah, sekarang teman-teman lihat. Diketahui panjang A dan B, hitung panjang A dan B jika diketahui panjang C-nya 16. Tinggi segitiganya 15. Oh, penasaran nih. Kita justru mencari sisi miringnya, teman-teman. Oke, saya udah kasih tipsnya. Pertama, panjang C-nya itu 16 ya, dari garis ini bawah ini 16 ya, teman-teman. Oke, 16 ya. Nah, 16 itu dia tepat kita harus bagi dua dulu, teman-teman. 16 dibagi dua ya. Step pertama kita bagi dua 16-nya, maka hasilnya 8. Jadi di sini 8 dan di sini juga 8. Kemudian tinggi segitiganya 15 cm. Berapakah panjang A atau B? Ini pasti sama ya, angka A dan B ya. Maka kalau kita mencari A, yaitu sisi miring, K akar kuadrat dari 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat sama dengan akar dari 64 ditambah 225 sama dengan 289. Akar dari 289 sama dengan berapa? 17 cm. Iya, ketemu lagi. Ya, sekian dan terima kasih untuk pembahasan mengenai materi Pitagoras. Jangan lupa ya mengenai rumus A, B, C. Alas kuadrat tambah tinggi kuadrat sama dengan sisi miring. Atau sebaliknya, kalau misalkan teman-teman sudah dikasih tahu sisi miringnya, maka tinggal dikurang aja sisi miring dikurang alas, jadinya kita ketemu tinggi. Sisi miring dikurang tinggi, maka jadinya kita mencari alas. Demikian pembahasan materi mengenai Pitagoras. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, berjumpa lagi dengan Kak Yuda di channel YouTube Sekolah di YouTube ya. Pada kesempatan kali ini, Kak Yuda akan membahas materi yang sangat penting ya teman-teman. Siapa yang masih bingung menentukan segitiga kongruen, dia sudut-sudut, sisi-sisi-sisi, atau sisi-sudut-sisi. Nah, cocok banget nih materi ini untuk persiapan kelas 9 yang mau menghadapi TKA ya bulan November nanti. Pada kesempatan kali ini, Kaido akan membahas mengenai materi postulat segitiga kongruen, teman-teman. Oke, pada akhir pembelajaran nanti, Kaido berharap teman-teman bisa membedakan sisi-sisi, sudut, sudut, sudut sisi sudut, ya. Pokoknya materi yang berkaitan dengan penentuan pada segitiga dan kongruen ya, tentunya ya. Oke, postulat SSS, SAS, ASA, dan AAS ya, teman-teman. Nah, sebenarnya kita harus tahu sebelum kita mengetahui materinya, apa yang dimaksud dengan segitiga kongruen? Segitiga kongruen itu artinya panjang sisinya sama, besar sudutnya sama, ya sudah pasti ya ke sebangunan. Ya, oke. Nah, kenapa disebut segitiga kongruen, teman-teman? Karena ukurannya sama bentuknya sama, itu kongruen. Nah, teman-teman bisa lihat pada gambar sebelah kanan ya. Pada gambar yang sebelah kanan terlihat perbedaan ukuran. Ada yang segitiga yang besar dan segitiga yang kecil, ya.
Nah, itu disebutnya segitiga tidak kongruen, tidak sama, atau bisa jadi besar sudutnya beda, maka disebutnya segitiga tidak kongruen. Sementara pada gambar sebelah kiri, ya, pada gambar sebelah kiri, terlihat bentuknya sama, ya, ukurannya juga sama, tingginya sama, alasnya sama, sisi miringnya juga sama, ya, jadi itu yang disebut materi tentang segitiga kongruen ya, teman-teman. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, istilah-istilah penting yang digunakan dalam penentuan sisi pada segitiga, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat segitiga yang dengan sisi yang bersesuaian atau disebutnya sisi yang terapit. Ya, sisi di antara dua sudut segitiga. Jadi sisi yang terapit itu ada sisi yang berada di antara dua sudut segitiga, nih teman-teman ya. Ada dua sudut ya yang mengapitnya. Lalu ada sudut terapit. Berarti sudut terapit ini adalah sudut yang berada di antara dua segitiga. Oke, lanjut kita ke slide selanjutnya. Di sini kita dikasih tips dan trik mengenai postulat kekongruenan segitiga. Jadi ada triple S, yaitu semua sisinya sama. Biasanya ini terjadi pada segitiga sama sisi. Namun ketika sudut sisi sudut sisi, ini tergantung gambar ya teman-teman ya. Oke, kita check it out ya. Apa sih postulat SSS itu? Sisi-sisinya sama semuanya. Nah, bisa terlihat pada gambar di bawah ini ya, ada tanda garis itu menandakan panjang sisinya sama. Contoh, garis satu, garis dua, dan garis tiga. Nah, pada setiap sisi yang bergambar dengan garis, dengan jumlah garis yang sama, itu artinya setiap panjang sisinya juga sama, teman-teman. Lalu kaidah bagaimana dengan sisi sudut sisi? Nah, teman-teman bisa lihat nih dari gambarnya. Tipsnya kaidah, lihat posisi gambarnya, ya. Nah, kalau kaidah sih bilang ini segitiga tumpul, teman-teman. Ya, karena ada sudut yang lebih dari 90 derajat. Ini bisa dilihat ya. Dia bukan liter L, kalau liter L kan 90 dia tapi agak miring sedikit. Tuh. Ya, itu lebih dari 90, dan jika salah satunya lebih dari 90 maka disebutnya segitiga tumpul, teman-teman. Baik lagi, sisi yang sejajar itu sama, teman-teman. Jadi sisi yang di sini dengan segitiga yang pada segitiga yang sebelahnya itu sama, dan juga panjang sisi pada alasnya juga sama, teman-teman. Nah, di mana kaidah sudut yang sama? Sudut yang sama itu yang berada di tengah-tengah sudut yang terapit di antara dua sisi, teman-teman. Ya, oke. Yang ketiga, ketika sisi sudut, ya. Jadi bisa juga sisinya yang sama cuma satu nih, teman-teman. Sebaliknya, kalau tadi sebelumnya kan sisi sudut sisi. Nah, kalau di sini sudut sisi sudut. Nah, sisi yang sama itu hanya berada di antara, ya, dua sudut yang terapit gantian. Kalau tadi sisi sudut sisi yang terapit itu sudutnya. Nah, sekarang ketika sisi sudut yang terapit adalah pada bagian sisi yang berada di antara kedua sudutnya, teman-teman. Ya, baik lagi kita fokusnya melihat gambarnya. Ya, dia sudah kasih tahu clue sama cara menjawabnya ya. Lalu yang terakhir adalah sudut-sudut sisi. Berarti ada dua bidang sudut, dua bagian sudut yang sama. Ya, ada dua bagian sudut yang sama dan sisi yang tidak terapit pada segitiganya. Tuh, jadi sudut yang terapit ya ini sama, lalu kemudian sudut pada bagian atas juga sama, lalu sisi yang tidak terapit ya, sisi yang tidak terapit itu besarnya juga sama, teman-teman. Maka dari itu postulat anglesnya untuk segitiganya itu adalah sudut-sudut sisi.
Periksa pemahaman kalian. Manakah gambar di bawah ini yang merupakan segitiga yang kongruen? Apakah ada yang bisa menjawabnya? Nah, oke. Yes, benar. Yang segitiga pertama, ya teman-teman bisa lihat gambar segitiga pertama itu kongruen dengan possibility perbandingan adalah asa sudut sisi sudut. Nah, teman-teman bisa lihat ya sudut sisi yang terapit di antara dua sudut. Lalu segitiga yang kedua yang bawahnya itu kongruen dengan metode sudut sisi karena sisinya menempel pada dua segitiga tersebut. Jadi hanya satu sisi yang sama, ya. Lalu kemudian gambar yang ketiga yang atas tidak ada postulat yang dapat mencerminkan kongruen karena segitiganya berbeda. Disebutnya kalau Kayuda menyebutnya itu adalah segitiga sembarang namanya. Lalu yang keempat, gambar keempat tidak ada postulat yang dapat menentukan kongruennya karena tidak ada besar sudutnya, belum ada apa mengukur apakah yang di tengah itu 90. Jadi make sure teman-teman harus ada informasi mengenai panjang sisinya dan sudutnya. Jadi kalau teman-teman bisa mengidentifikasi dari dua dua hal tersebut, panjang sisi dan sudut, pasti teman-teman bisa menjawab pertanyaan seputar penentuan sudut-sudut, sisi, dan yang lainnya. Oke, demikian pembahasan dari Kaidah untuk materi postulat angles atau postulat segitiga di mana penentuan untuk sudut-sudut, dan yang lainnya. Terima kasih. Berikut kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Terima kasih. Dadah. Oke, pada kesempatan kali ini Kayuda akan membahas materi mengenai macam-macam bangun ruang sisi lengkung. Ada siapa yang mau tahu ya tentang bangun ruang sisi lengkung? Ada bola, ada tabung dan juga kerucut sebagai deskripsi gambar ya teman-teman bisa lihat ya. Ada gambar bola, gambar tabung dan juga kerucut teman-teman. Oke, di sini yang menjadi permasalahan adalah bagian. Kita harus tahu dulu bagian-bagian dari kerucut misalkan. Itu terdiri dari selimut, kerucut, dan kemudian alas kerucut. Lalu yang kedua itu bagian tabung. Tabung itu terdiri dari tiga bagian ya teman-teman ya. Ada tiga ya. Ada tutup bagian atas, lalu ada selimut yang membungkus di bagian tengah, serta penutup pada bagian alas. Dan yang ketiga ada gambar bola. Sebagaimana kita ketahui, bola itu adalah kombinasi atau gabungan dari 4 macam lingkaran di dalamnya. Dan tiba saatnya untuk menghitung luas permukaan. Oke, pada bagian kerucut, yang pertama ya, kayak kita bahas kerucut, itu luas permukaan kerucut itu terdiri dari dua bagian, teman-teman ya. Terdiri dari dua bagian. Pertama, bagian selimut, dan yang bagian kedua adalah luas alas. Tadi kan alas kerucut itu kan berbentuk lingkaran. Maka kita hitung masing-masing di mana luas selimut itu adalah Pi kali R kali S. Lalu kemudian luas alasnya Pi kali R kuadrat. Nah, teman-teman mau cara cepat ya atau shortcutnya itu bisa untuk menghitung LP kerucut ya. Teman-teman bisa satu kali hitung aja di mana rumusnya bisa Pi kali R dikali R tambah S. Nah, ini cara cepatnya teman-teman untuk menghitung luas permukaan pada kerucut. Kayuda, aku belum tahu bagaimana mencari luas selimut kerucut atau sisi miring pada kerucut. Teman-teman sudah belajar Pitagoras kan pada video penjelasan Kayuda sebelumnya untuk mencari kemiringan atau sisi miring pada garis pelukis pada kerucut itu didapat dari R kuadrat ditambah T kuadrat. Nanti teman-teman bisa dilihat ya untuk materi Pitagoras sebelumnya. Jangan takut, jangan khawatir ya. Jadi S itu sisi miring pada kerucut atau garis pelukis itu bisa kita cari teman-teman dari R kuadrat ditambah T kuadrat. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya untuk tabung.
Nah, sebelum kita lanjut ke materi tabung, kayaknya ada soal latihan nih buat teman-teman, di mana kayaknya mempunyai luas kerucut ya dengan jari-jari 21 cm dan tinggi 20. Yuk kita sama-sama coba hitung luas permukaannya. Nah, luas permukaannya tadi terdiri dari dua teman-teman, yaitu luas selimut dan juga luas alas. Oke, di mana teman-teman bisa lihat sebelum teman-teman mencari luas permukaan pada kerucut, teman-teman, yuk kita cari S-nya dulu, garis pelukisnya kita cari dulu ya. Garis pelukisnya bisa kita cari kan dengan cara S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat, di mana jari-jarinya tadi 20 ya teman-teman dan tingginya 21. Ya, kita tinggal masukkan rumus Pitagoras, di mana R kuadrat ditambah T kuadrat jadi 21 kuadrat ditambah 20 kuadrat sama dengan 441 ditambah 400 sama dengan akar dari 841. Maka yes, kita dapat X-nya atau garis pelukisnya 29 cm. Nah, untuk menghitung luas permukaan, ya tadi sudah kayak kasih tips kan, di mana LP sama dengan P kali R sama dengan R tambah S. Ya, atau S tambah R nggak apa-apa. Terbalik posisi tidak masalah. Yang terpenting adalah di dalam kurung ya, teman-teman. Jadi langsung saja kita hitung 22/7 kali 21 dikali 29 tambah 21 itu 50 ya, teman-teman. Di mana kemudian 21 bisa kita coret ya, 22/7 kali 21 dikali 50 ya, 21 dan 7 bisa kita coret jadi 22 kali 3 kali 50, jadi 66 dikali 50 sama dengan 3.300. Cukup mudah kan untuk mengerjakan dan mencari luas permukaan dari sebuah kerucut. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Yes, kita tiba waktunya untuk menghitung LP tabung. Tadi tabung terdiri dari 3 bagian, ya. Alas, penutup, dan luas selimut. Nah, teman-teman, di mana luas selimut itu dari V kali R kuadrat kali T ya, teman-teman. Dan kemudian luas selimut atas dan luas selimut bawah itu sama-sama VR kuadrat. Jadi kalau LP luas lengkapnya untuk luas permukaannya, ya teman-teman bisa 2 VR kuadrat ditambah 2 VRT teman-teman. Nah, shortcutnya adalah 2 V kali R ya teman-teman, dikali R tambah T. Di cara cepatnya loh dari Kayuda. Oke, kita coba ya. Kita apply langsung ke soalnya. Oke, pada gambar di samping, jari-jarinya 7 dan tingginya 10 cm. Berapa kalau permukaannya? Yuk sama-sama hitung sama Kak Yuda. Yaitu 2 dikali 22/7 dikali 7 dikali 7 ditambah 10 teman-teman. 7 dan 7 bisa kita coret. Jadi 2 dikali 22 itu 44. 44 dikali 17 ya. Dan jawabannya adalah yes, 748. Ya. Ini untuk menghitung luas permukaan pada tabung. Oke, kita lanjut ke bagian yang ketiga, yes, yaitu bola. Siapa yang suka main bola di sini? Ternyata bola itu bagian dari lingkarnya ya, teman-teman semuanya. Meskipun jaring-jaring bola tidak dapat direpresentasikan atau tidak dapat ditunjukkan, namun luas permukaan bola bisa kita hitung loh. Tadi kayak udah spill-spill tuh ya sedikit waktu awal pembukaan materi, di mana satu bola itu terdapat 4 lingkaran, gabungan dari 4 lingkaran teman-teman. Langsung aja deh, langsung kita hitung. Luas permukaan bola itu 4 kali pi kali r kuadrat, di mana pi r kuadrat itu adalah identik dengan luas lingkaran. Kita tinggal tambahin 4-nya aja di 4 kali pi kali r kuadrat. Yuk sama-sama kayak punya soal latihannya, yuk sama-sama kita hitung ya. Kayak udah memiliki bola dengan jari-jari 7 cm. Berapakah luas permukaannya? Jadi luas permukaannya adalah 4
dikali 22/7 kali 7 kali 7 ya teman-teman. Oke, 4 dikali 22/7 kali 7 kali 7. Ini bisa kita cross out ya. Jadi, luas permukaan bola adalah 88 dikali 7, teman-teman. Ayo, ayo, bantu Kak Yuda untuk menyelesaikannya. Jadi, luas permukaan bola adalah 616 cm kuadrat. Yeay, buat kalian yang hitungnya 616 cm persegi, selamat ya, kalian benar. Dan berikutnya, Hey Yuda juga mau kasih teman-teman nih, bagaimana ya, tadi luas permukaan sudah. Masalah berikutnya untuk bangun ruang sisi lengkung itu adalah menghitung volume, teman-teman. Bagaimana ya Kak Yuda cara menghitung volume kerucut? Kayak kasih tips deh. Ya, untuk volume tabung sama volume kerucut itu sama, teman-teman. Bedanya, untuk volume kerucut ada tanda sepertiga. Ya, jika Yuda rangkum ya, untuk volume kerucut, volume tabung, ya, untuk volume kerucut dan volume tabung, ya, saya tulis ya, volume kerucut dan volume tabung itu sama teman-teman semuanya. Bedanya hanya angkanya saja di depan yang beda. Jadi volume tabung itu adalah Pi kali R kuadrat dikali T. Sementara untuk volume kerucut, teman-teman tinggal tambahin 1/3 dikali Pi dikali R kuadrat dikali T. Tuh kan, sambil menyelam minum nata de coco, enaknya segera nggak bikin ngantuk ya. Nah, ini jadi lebih mudah kan memahaminya, cepet. Volume tabung dan volume kerucut itu depannya aja bedanya. Ingat kerucut ya, maka ingat 1/3. Untuk volume tabung sama dan kerucut. Luas lingkaran VR kuadrat dikali T ya teman-teman. Oke, lalu kita langsung lanjut aja ke soal ke materi yang terakhir, yaitu tentang mencari atau menghitung volume bola. Ya, volume bola di sini 4/3 dikali Pi dikali R pangkat 3 ya teman-teman semuanya ya. Jangan lupa ya 4/3 depannya. Ya, lalu kemudian dikali Pi dikali R pangkat 3. Jadi sama-sama sama kayak Yuda kita coba hitung volume masing-masing dari bangun ruang sisi lengkung. Oke, kayak ini sudah siapkan soalnya untuk menghitung volume bola. Oke, kayak Yuda memiliki bola dengan ukuran panjang jari-jarinya 21. Berapakah volume bola? Yaitu 4/3 dikali 22/7 kali 21/3. 4/3 kali 22/7 kali 21 kali 21 dikali 21 ya. Kita bisa coret teman-teman, 21 dan 7 jadi 3 ya. 3 dengan 3 juga boleh. Jadi hasil akhirnya adalah 4 dikali 22 itu 88 dikali 21 dikali 21 dan jawabannya adalah 38.808 cm kubik. Wow, cukup mudah kan untuk teman-teman semua memahami bangun ruang sisi lengkung baik itu luas permukaan dan juga volume, di mana mencari volume kerucut, volume tabung, dan juga volume bola. Demikian pembahasan materi dari Kaidah mengenai luas permukaan dan volume dari bangun ruang sisi lengkung. Yuk jangan lupa ya di follow akun dari belajar sekolah di YouTube ya, sekolah di YouTube. Nanti banyak video-video pembahasan menarik mengenai matematika dari SD, SMP, dan SMA. Sampai ketemu lagi ya di video selanjutnya. Dadah. Oke, halo semuanya, sobat sekolah di YouTube. Pada matematika kali ini, Kaido akan membahas materi yang cukup menarik nih tentang sudut pusat dan sudut keliling.
Ya, apa itu sudut pusat dan apa itu sudut keliling? Sudut pusat adalah sudut yang terletak pada pusat lingkaran. Center point-nya biasanya di tengah ya, teman-teman. Atau sudut pusat itu biasanya di tengah-tengah. Sementara sudut keliling adalah sudut yang titik sudutnya terletak pada lingkaran dan kaki sudutnya berupa tali busur. Nah, itu tipsnya ya untuk membedakan mana sudut pusat dan sudut keliling, teman-teman. Ya, sudut pusat berada di tengah-tengah atau pada center point-nya. Dan sudut keliling berada pada bagian kaki-kaki sudut yang berupa tali busur yang membedakannya. Oke, sudut pusat besarnya dua kali sudut keliling, teman-teman. Dua kali sudut yang menghadap busur yang sama. Ya, teman-teman ya, jika AOC sama dengan 70, maka sudut ABC adalah setengahnya, teman-teman, atau 1/2 dikali 70. Jadi sama dengan 35 derajat ya. Lalu kita lanjut untuk penjelasan teorema yang kedua. Nah, teman-teman bisa lihat baik-baik nih spesifik garisnya. Ya, jika diketahui sudut ACE, mana ya sudut ACE? Sudut ACE di mana? Sudut ACE ya, sudut C di sini ya. Besarnya itu 30 derajat, maka besar sudut ABE, sudut B dan sudut ADE berapa ya, teman-teman? Nah, teman-teman tinggal jumlahkan karena sudut eh, berhadapan dengan sudut yang sama atau sisi yang sama itu besarnya sama, teman-teman. Jadi jika ACE sama dengan 30 derajat, maka sudut ABE juga 30 derajat serta sudut ADE juga 30 derajat. Teman-teman tinggal tambah nih 30 derajat ditambah 30 derajat ya. Jadi hasilnya 60 derajat. Oke, lanjut ke latihan soal yang kedua. Sudut keliling menghadap ke busur yang sama, memiliki besaran sudut yang sama ya. Tips dari kaidah ya, supaya teman-teman bisa lebih mudah menggolongkan atau mengklasifikasikan ya. Kira-kira aku pakai pakai teorema yang apa ya, Kak, untuk mengerjakannya. Oke. Teori yang ketiga nih mengenai sudut pusat dan sudut keliling. Sudut keliling yang menghadap diameter lingkaran membentuk sudut siku-siku. Ya, kasih tahu di sudut 90 derajat. Baik lagi tipsnya adalah menghadap diameter lingkaran. Ya, sudut yang menghadap diameter lingkaran, maka sudutnya sudah pasti sudut 90 derajat, teman-teman. Oke, lalu kita bahas ya penyelesaian soalnya mengenai pertanyaan mengenai panjang AB, teman-teman. Panjang AC dan BE adalah 13 dan 5. Lalu kita disuruh mencari deh panjang AB. Panjang AB itu ya, masih ingat ini adalah materi tentang Pitagoras lagi. Ya, ayo teman-teman kita latihan lagi biar teorema Pitagorasnya semakin paham dan semakin mengerti. Ya, jadi panjang AB ya, ini yang ditanya ya, panjang AB-nya berapa? Sementara panjang AC atau diameter lingkaran kita sudah dapat ya 13 cm dan panjang AB 5 cm. Udah deh kalau kita mau mencari AB sama dengan AC kuadrat dikurang BC kuadrat sama dengan 13 kuadrat dikurang 5 kuadrat jadi 169 dikurang 25 sama dengan akar dari 144. Yes, benar sekali. Hasilnya adalah 12 cm. Tuh kan kalau kita udah belajar Pitagoras, kita bisa mencari sisi lengkung pada kerucut. Kita juga bisa mencari sisi miring lagi pada segitiga yang ada di dalam lingkaran. Tuh, ayo teman-teman, dikoreksi lagi atau dipelajari lagi ya untuk teorema Pitagorasnya. Oke, berikutnya untuk latihan soal ya. Perhatikan gambar berikut di mana Kaido punya sudut ABO ya, ABO di mana ABO? Sudut ABO ya di tengah-tengah ini sama dengan 70 derajat. Sudut ADB di mana sudut ADB? ADB itu 25 derajat. Yang ditanya soal adalah sudut AOB. AOB, OAB dan DAO. Yuk sama-sama kita bahas soalnya. Oke, sudut AOB sama dengan dua kali sudut ADB ya. Masih ingat teman-teman? Sudut pusat sama dengan dua kali sudut keliling. Jadi langsung aja tinggal kita kali 2 dikali 25 hasilnya 50 derajat. Teman-teman tuh langsung kita ketahuin jawabannya ya. Sementara kalau kita mau cari sudut OAB,
Ya, sudut OAB itu bisa kita cari dengan cara 180 derajat dikurang 50 derajat dikurang 70 derajat, jadi hasilnya 60 deh. Dan jika pertanyaan soalnya adalah mencari sudut DAO, yaitu setengah dari sudut OAB, teman-teman. Jadi 90 dikurang 60 sama dengan 30 ya, teman-teman. Atau boleh langsung 1/2 dikali 60 juga 30 jawabannya. Masih ingat, teman-teman? Sudut yang menghadap diameter besar sudutnya adalah 90 derajat. Boleh kok kalau misalkan teman-teman langsung kurangin 90 dikurang 60, langsung dapet deh jawabannya 30. Nah, kemudian di sini ada permasalahan yang kontekstual nih, ya. Lalu di sini penyelesaiannya adalah Sampian adalah salah satu bentuk hiasan tradisional di Bali, di mana titik O merupakan selalu nih, titik O tuh biasanya merupakan pusat dari lingkaran, teman-teman. Ya udah, teman-teman tinggal hitung sudut ACB-nya atau sudut keliling sama dengan 73 derajat. Ya, atau 70 derajat nih salah penulisan ya. Ya, yang ditanya adalah sudut AOB. Ya udah langsung aja. Karena sudut center point, sudut pusat, teman-teman langsung kali nih. 2 dikali 70. Hasilnya 140 derajat. Yes, tuh kan. Itu teman-teman sekarang bisa membedakan bagaimana mencari sudut pusat, sudut keliling, yaitu lalu mencari juga sisi miring pada segitiga di dalam lingkaran. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya di YouTube, sekolah di YouTube ya. Demikian penjelasan dari Kak Yuda. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Dadah! Halo teman-teman sekolah di YouTube. Pada materi kali ini, Kak Yuda akan membahas tentang luas daerah bangun datar. Ayo, siapa yang sampai sekarang masih bingung nih cara mencari luas daerah bangun datar, di mana ada persegi, segitiga, trapesium, dan lain-lain. Ya, kemudian kita membahas tentang luas bangun datar, menghitung luas gabungan juga, lalu kemudian kita juga bisa menjelaskan hubungan antara keliling dan luas. Menarik. Bagaimana ya cara mencarinya? Ayo kita diskusi bareng-bareng. Kenapa luas daerah bangun datar? Ya, luas bangun datar itu adalah ukuran permukaan yang tertutup oleh suatu bangun datar. Sementara satuannya bisa sentimeter persegi, meter persegi, dan lain-lain. Manfaat menghitung luas ini penting banget, teman-teman ya. Siapa yang tahu apa untuk mengukur area lahan atau tanah atau bangunan? Bisa juga kalau kita mau desain ruangan seperti kafe, bioskop, ya, dan betul juga untuk menghitung kebutuhan material yang dibutuhkan ya. Yuk sama-sama kita mulai dari pembahasan mengenai luas pada persegi, yaitu sisi kali sisi. Jangan pusing atau bingung ya, teman-teman, sisinya persegi itu sama. Dan persegi panjang itu ada panjang kali lebar, artinya panjang dan lebar itu pasti beda ukurannya. Sementara untuk segitiga, ya, 1/2 kali alas, jadi bagian alasnya ya dari panjang sebelah kiri, kaki sebelah kiri sampai kaki sebelah kanan panjangnya ya. Dan tinggi pada bagian tengahnya ya. Dari persegi sisi kali sisi, persegi panjang kali lebar segitiga adalah setengah satu atau 1/2 dikali alas dikali tinggi. Dan selain itu bangun datar juga ada lingkaran loh. Ya, sebagaimana sudah saya udah bahas sebelumnya, mencari luas lingkaran adalah pi kali r kali r. Pi-nya ada dua, teman-teman. Ada 22/7 dan juga 3,14. Lalu luas trapesium 1/2 ya dikali A tambah B, ya 1/2 dikali alas, ya boleh alas boleh atas ya, boleh atas bawah. Hati-hati teman-teman ya, dihitungnya atas ditambah bawah karena ada tanda dalam kurung dikali tinggi. Dan kemudian ada jajar genjang, di mana jajar genjang cukup alas dikali tinggi aja, teman-teman. Yang terakhir tentang luas bangun datar, ya, yaitu luas gabungan, teman-teman. Luas gabungan itu teman-teman cukup tambahin aja
bangun datar. Contohnya pada gambar yang kayak udah share di sini adalah gambar luas dari setengah lingkaran ditambah luas pada persegi panjang. Menarik. Kita hitunglah satu-satu ya. Lalu bagaimana mencari keliling dan luas daerah bangun datar? Luas, tadi sudah kayak info ya. Caranya itu persegi panjang, panjang kali lebar, lalu segitiga. Kalau mencari keliling tinggal tambahkan aja. Cara mencari keliling, tambahkan semua garis, semua angka yang pada garis luarnya. Ya, seperti teman-teman jalan-jalan. Aduh, waktu ketika olahraga, Pak Guru saya capek gitu, habis keliling lapangan. Nah, teman-teman menghitung sebenarnya bagian dari keliling adalah kalian teman-teman muterin ya dari titik satu ke titik dua ke titik tiga sampai titik empat. Nah, itu sebut keliling teman-teman. Satu, dua, tiga, empat. Kalau misalkan kelilingnya atau tamannya berbentuk segitiga, berarti posisi teman-teman dari kiri bawah sampai ke kiri bawah lagi. Jadi teman-teman membatasinya atau garis pembatas dari keliling segitiga. Ya, keliling tambahkan aja sisinya ya. Nah, untuk menghitung keliling dan luas daerah juga, teman-teman harus tahu keliling persegi. Teman-teman tinggal jalan-jalan, tinggal sisi, tambah sisi, tambah sisi, tambah sisi. Jadi ada empat ya, empat kali sisi boleh. Persegi panjang, dua kali panjang dan lebar, teman-teman. Karena panjang dan lebar itu ada sepasang ya, ada atas bawah dan kiri kanannya juga sama. Sementara untuk pada segitiga, teman-teman tinggal jumlahin aja alasnya, sisi miringnya, atau sisi miringnya lagi ya. Oke, jadi kesimpulan untuk menghitung luas atau area pada bangun datar biasanya dinyatakan dalam bentuk satuan persegi, kayak cm persegi atau meter persegi, dan bangun gabungan ya dengan menjumlahkan atau mengurangi luas pada bagian yang misalkan ada sebuah kotak, lalu di atasnya ada trapesium. Nah, teman-teman jumlahkan. Tapi jika bangun datarnya yang satu lagi ada di dalam lingkaran, ada di dalam bangun yang seperti Kaido buat persegi, lalu di dalamnya ada lingkaran, berarti luas persegi yang Kaido buat dikurangi dengan luas lingkaran. Dan keliling, kalau teman-teman masih belum tahu dan masih belum paham, keliling itu adalah garis pembatas, sedangkan luas adalah area di dalamnya. Ya, semoga teman-teman bisa bermanfaat banget nih untuk teman-teman yang suka desain, yang suka perencanaan lahan dan kebutuhan sehari-hari teman-teman. Misalkan bisa menghitung pace ya dengan jarak, kecepatan dan waktu. Yeay, mari berlatih. Contoh nih Kak Hidup punya angka segitiga ya pada alasnya 10 cm dan tingginya adalah 8 berapa ya? Kira-kira untuk menghitung luasnya, masih ingat teman-teman? Luas segitiga adalah 1/2 dikali alas dikali tinggi. Jadi 1/2 dikali 10 dikali 8. Ada yang bisa kita coret? Yes. Benar, 8 sama 2 juga boleh, atau 10 juga boleh dicoret. Tapi kayaknya pemilihnya 8. Jadi 1 kali 10 kali 4, jawabannya adalah 40 cm kuadrat. Ye, dan ada jawabannya, Bel. Wow, keren. Ya, soal selanjutnya. Luas segitiga sudah benar ya, 40 ya. Dan bagaimana luas lingkaran? Dia berbentuk setengah lingkaran, teman-teman. Hati-hati. Ada petunjuk setengah lingkaran, berarti 1/2 dikali pi dikali r kuadrat. Jadi 1/2 kali 22/7 kali 7 kali 7, teman-teman. Kita bisa coret ya 7-nya ya. Dan 22 bisa kita coret dengan 2 jadi 11. Jadi 11 dikali 7 hasilnya 77 cm kuadrat. Yes, benar sekali teman-teman semuanya. Lalu ada bangun apa lagi ya? Lingkaran tadi sudah ya. Oke, kita saat menghitung luas trapesium teman-teman. Apakah kalian masih ingat luas trapesium adalah 1/2 dikali bagian atas ditambah bawah dikali tinggi.
sama dengan 1/2. Lalu sisian sejajar itu dikali 8 ditambah 12 dikali 5. Jadi 1/2 dikali 20 dikali 5. Ada yang bisa kita coret? Ada dong. Yang bisa kita coret adalah 20 dibagi 2 sama dengan 10. Jadi luas trapesium adalah 10 dikali 5, yaitu 50 cm kuadrat. Yes. Udah dapet ya hitungannya. Dan pertanyaan kelima, siapa yang jarang banget ya untuk latihan menghitung luas jajar genjang? Padahal sayang banget nih, karena caranya adalah simpel banget. Tinggal luas sama dengan alas dikali tinggi, yaitu 10 dikali 7 sama dengan 70 cm kuadrat. Ya, alasnya 10, lalu tingginya 7. Udah teman-teman tinggal kali aja tanpa dibagi dua ya. Tidak dibagi dua, tinggal dikali alas dikali tinggi sama dengan 70 cm kuadrat. Yes. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di materi-materi selanjutnya di Sekolah di YouTube bersama Kayuda. Sampai ketemu lagi ya di materi-materi selanjutnya. Dadah. Materi selanjutnya dari sekolah di YouTube, Kaida akan membahas materi yang sangat menyenangkan nih buat teman-teman semua mengenai statistika. Yaitu kita dengan 3M, bukan apa, menguras, mengubur, bukan ya, tapi 3M itu modus, median, mean. Di mana statistika ini sangat penting loh di kehidupan sekarang, terutama buat teman-teman nih, siapa yang hobinya jualan, siapa yang hobinya mengumpulkan data, ya teman-teman bisa banget nih ya untuk menguasai materi tentang statistika. Apa yang dimaksud dengan data dalam kehidupan sehari-hari? Mengapa penting untuk kita memahami pemusatan dan penyebaran data? Penting, penting banget teman-teman. Karena kita bisa tahu barang apa aja yang lagi trending, barang apa aja yang lagi apa hype gitu ya. Jadi teman-teman bisa kalau misalkan mau jualan ya, teman-teman bisa pakai data untuk meriset hal-hal apa aja yang lagi disukai oleh masyarakat atau people ya. Kemudian, teman-teman yang lagi suka penelitian basis data itu penting juga untuk memahami konsep pemusatan data, penyebaran data, menghitung nilai rata-rata, median, dan modus dari suatu data. Sehingga kita juga bisa mengukur jangkauan dan simangan datanya. Bisa banget ya. Lalu apa itu data? Data itu adalah kumpulan informasi atau fakta yang biasanya dinyatakan dalam bentuk angka. Contoh, jumlah siswa di kelas. Ya, tidak mungkin fake, tidak mungkin palsu karena original. Kemudian kan guru di kelas misalnya lagi absen, teman-teman Ida Permana Putra tidak hadir, Bu. Atau Fitra tidak hadir, Bu, gitu. Tapi ketika hasil ujiannya ada gitu, nih ajaib sekali anaknya tiba-tiba nggak pernah absen tapi hasil ujian atau ulangannya ada. Wah, apakah hasil ujiannya benar ataukah dia nitip teman absennya? Kita nggak tahu ya. Dan itu cara untuk mencari faktual atau data terkininya adalah jumlah siswa di kelas, lalu hasil ujian matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia itu nilai kenyataan yang harus diketahui. Lalu pemusatan data itu adalah cara untuk menentukan nilai yang mewakili suatu kumpulan data. Ada 3 ukuran. Jadi untuk mengukur pemusatan data, kita harus mengukur rata-rata atau mean, kemudian median, dan juga modus atau nilai yang paling sering muncul. Menarik. Mean atau rata-rata. Rumusnya itu X bar, yaitu sigma ya, total dari frekuensi ya dikali jumlah datanya, tinggal dibagi berapa banyak data yang ada. Contoh, saya mau menghitung data nilai dari rata-rata 5 orang siswa, 7 tambah 8 tambah 8 tambah 9 tambah 8 sama dengan 40, lalu dibagi dengan berapa banyak siswa yang ikut ulangan matematika. Contohnya 40 dibagi 5 hasilnya 8. Lalu kemudian untuk mencari nilai tengah atau median bisa dicari dengan cara, ini penting tipsnya teman-teman. Pertama, teman-teman tidak bisa langsung mencari nilai median atau nilai tengah jika teman-teman belum mengurutkan
dari nilai yang terkecil ke yang terbesar. Jika n-nya ganjil, maka dia nilai tengah. Jika genap, berarti ada dua rata-rata nilai tengahnya, teman-teman. Dan kemudian yang ketiga itu adalah mencari modus atau nilai yang paling sering muncul. Contohnya, contoh datanya kayak udah punya angka 4, 5, 5, 6, 7, 5, dan 8. Sudah ketahuan sih yang paling banyak atau yang paling sering muncul itu angka 5. Lalu penyebaran data juga bisa dicari atau soal yang sering muncul adalah jangkauan data. Nilai terbesar dikurangi dengan nilai terkecil. Lalu ada kuartil, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Jangkauan atau range itu adalah selisih dari nilai terbesar dan kecil. Contoh kayak dia punya data 2, 5, 8, 9, dan 12. Maka jangkauan datanya atau range-nya adalah nilai terbesar yaitu 12 dikurangi nilai terkecil yaitu 2. 12 dikurang 2 sama dengan 10. Nah, sementara kuartil, istilah kuartil mungkin belum banyak atau masih terkadang terdengar asing untuk kita. Nah, kuartil dalam satu tahun itu dibagi menjadi 4 bagian, teman-teman. Ada kuartil 1, kuartil 2, atau kuartil 2 itu bisa disebut juga median atau nilai tengah, dan kuartil atas atau Q3. Ingat ya. Jadi ada 3 kuartil, lalu interquartile range atau jarak antar kuartil itu ya, kalau bahasa Indonesianya interquartile range atau quartile range ya. Jadi Q3 dikurang Q1 ya. Itu teman-teman langsung dapet deh IQR-nya. Contoh perhitungan kuartil, Kedu punya data 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Q1-nya sekarang biar teman-teman bingung kok Kedu Q1-nya 4 sih? Dapat dari mana Kedu? Ya, ada berapa banyak data di sini? Ya, ada berapa banyak data di sini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Masih ingat tadi? Tadi di mana Q1 itu didapat dari jumlah data ya, karena dia ganjil jumlah datanya n-nya sama dengan 7. Teman-teman tinggal tambahin 1 lalu dibagi 4. Ini yang kayak dihitung adalah mencari posisi ya, bukan mencari angkanya tapi mencari posisi Q1-nya. Maka posisi dari Q1 sama dengan 8 dibagi 4 sama dengan 2. Tapi bukan jawabannya teman-teman, ini adalah data kedua. Maka posisi data kedua adalah angka berapa? Angka 4. Kayaknya aku mau tahu dong untuk Q2-nya berapa ya? Oke, Q2-nya masih sama ya, datanya ada 7, ya kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu Q2-nya itu kan berarti 2/4 ya dikali 8 ya, karena 7 tambah 1 8 juga. Jadi posisinya adalah pada data ke berapa? Data ke 4. Siapakah data keempat? 1, 2, 3, 4. Yes, benar. Q2-nya adalah 6. Sementara kuartil atas atau kuartil 3 kita sama mencari posisinya itu 3/4 dikali 8, teman-teman. Posisi datanya ya. Kita coret 8 dan 4 itu jadi 2, 3 dikali 2 hasilnya 6. Kaidah ingatkan sekali lagi, please jangan kejebak dengan kata-kata posisi ya. Karena yang teman-teman hitung ini bukan jawabannya tapi posisi angkanya, yaitu data ke-6. Siapa data ke-6? Kita hitung bareng-bareng. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 yaitu 8. Maka Q3-nya adalah 8. Sementara interquartile range atau jarak antar kuartilnya itu adalah Q3 dikurang Q1. 8 dikurang 4 sama dengan 4. Cukup mudah kan untuk dipahami mengenai kuartil dan juga modus median mean atau rata-rata ya. Ayo kita latihan soal. Nah, teman-teman, Kayaknya punya angka 4, 6, 6, 7, 8, 6, 9. Yang ditanya berapakah modus data tersebut? Ayo teman-teman, kayak kasih waktu nih 10 menit. Oh, jangan lama kayaknya. Nanti habis durasi waktunya ya. Teman-teman bisa lihat angka yang sering muncul karena ditanyai modus ya. Ya, yaitu angka berapa? Angka 4, 6, 7, atau 9?
Angka 6. Karena angka 6 berapa kali munculnya? 1, 2, 3. Yes, kalian benar. Oke, kita lanjut. Modusnya 6 ya tadi ya. Oh, di sini Kaido ganti soalnya. Berarti benar apa ya? Kemudian Kaido bertanya mean atau nilai rata-rata. Kan teman-teman tinggal jumlahin 5 tambah 7 12 tambah 8 20 tambah 6 26 tambah 4 30 dibagi berapa banyak data? 5 sama dengan 6. Yang mana yang jawabannya? Yes, benar. Jawabannya adalah A, yaitu 6. Oke, masih sama ya. Jawabannya 6 ya. Oke, lalu kemudian jika data, kami punya data 3, 5, 7, 8, dan X memiliki nilai median 7. Nah, posisinya 7 sebelum 8 kan otomatis nilai median atau nilai X itu merupakan angka yang lebih besar dari 7, yaitu angka berapa teman-teman? Sebenarnya possible semuanya bisa ya. Kalian jawab 9 boleh. Kalian jawab 10 boleh. Jawaban 11 dan jawaban 12 juga boleh. Karena ini memungkinkan jawabannya benar semua teman-teman. Dan pertanyaan ketiga adalah berapakah jangkauan data dari data tersebut? 12, 14, 15, 16, dan 18. Masih ingat untuk mencari jangkauan data range sama dengan nilai maksimal X max. Oh, ini seperti merek motor ya. Dikurang X min. Jadi 18 dikurang 12 sama dengan 6. Yes, jawabannya ada ya. Jawabannya bravo. Yang terakhir, berapakah jangkauan data? Tadi sudah kita hitung ada 18, 12, 6. Nah, sekarang berapakah nilai dari Q1? Teman-teman tinggal lihat ada berapa data. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 datanya. Jadi 5 ditambah 1, 6. Ya. Jadi posisinya Q1 sama dengan 1/4 dikali 6 sama dengan 1,5. Nah, data 1,5 itu adalah di antara 2 dan 4. Di antara 2 dan 4, maka angkanya adalah teman-teman boleh jumlah 2 ditambah 4 ya dibagi 2 sama dengan 6 dibagi 2 sama dengan 3. Yes, kalian benar. Nah, sekarang Kaido punya juga data yang lain, 10, 12, 15, 18, dan 20. Berapakah nilai dari Q3? Jadi Q3 sama dengan 3/4 dikali, ada berapa banyak data teman-teman? 6. Ya, jadi 5 ditambah 1 ya. 6 itu didapat dari 5 tambah 1, jadi kita coret 2, 3, dan 2 ya. Jadi 3 dikali 3 sama dengan 9. 9 dibagi 2 sama dengan 4,5. Posisinya adalah 4,5. Jadi di antara 4 dan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yes, benar. Di antara 18 dan 20. Teman-teman tinggal jumlahkan 20 ditambah 18 dibagi 2. Hasilnya 38 dibagi 2. Dan jawabannya adalah 19. Ya, untuk mencari Q3 ya. Oke, demikian pembahasan dari Kaido untuk materi statistika, modus median mean, serta frekuensi, jangkauan kuartil, Q1, Q2, dan Q3. Sampai jumpa lagi di video pembahasan materi tentang matematika di sekolah di YouTube. Dadah! Materi selanjutnya tentang sekolah YouTube, materi tentang peluang teman-teman. Yang menjadi pertanyaan diskusi kita, pernahkah kita melempar sebuah koin dan menebak hasilnya? Ayo angka atau gambar. Dadu berapa yang akan muncul ya dari 1 sampai 6? Dan kalau 2 dadu berapa peluangnya? Serta ada yang pernah main kartu bridge?
yaitu ada hati, diamond, keriting, ya. Nah, tunggu pembahasan dari kaidah ya. Tujuan pembelajarannya kita akan memahami konsep dasar peluang dalam kehidupan sehari-hari sehingga menghitung peluang suatu kejadian dalam bentuk yang sederhana serta menyajikan dalam bentuk tabel dan diagram peluang. Pengertian peluang adalah kemungkinan terjadinya suatu kejadian dalam suatu percobaan. Contoh, misalkan kita melempar uang koin, berarti kita punya dua peluang, ya, satu angka dan satu gambar, dan peluangnya itu masing-masing adalah 50%, teman-teman. Lalu misalkan dadu, satu dadu itu kan ada 6 angka, maka peluangnya itu masing-masing adalah 1/6. Dan contoh peluang dalam kehidupan sehari-hari itu menebak hasil undian, menebak hasil cuaca, permainan dadu, permainan koin, permainan kartu bridge, ya. Lalu Kaido juga punya tentang bahasan mengenai ruang sampel dan kejadian, teman-teman. Contoh satu dadu. Satu dadu itu kan angka 1 sampai 6. Dan angka genap tuh angka 2, 4, dan 6. Berarti ada 3/6. Sebagaimana juga peluang angka ganjil juga ada 3, yaitu 1, 3, dan 5. Nah, Kaido buatkan rumus spesial ya untuk menghitung peluang suatu kejadian. Maka peluang kejadian yaitu NA, jumlah kejadian yang kita inginkan dibagi jumlah seluruh kemungkinan. Seperti tadi kayak dijelaskan, berapa ya Kak Yuda muncul peluang munculnya angka genap pada pelemparan sebuah dadu. Kan tadi kayak sudah dijelaskan ya, ada berapa angka genap? 3 ya, 2, 4, dan 6 dibagi atau per berapa banyak kejadian atau peluang pada satu mata dadu itu ada 6. Jadi 3/6 sama dengan 1/2. Peluang juga bisa menghitung kejadian yang pasti dan sangat mustahil, teman-teman. Jadi, peluang itu adalah angkanya di antara 0 dan 1. Jadi, nggak mungkin 100% berhasil gitu ya, namanya peluang ya. Pasti ada kemungkinan gagalnya. Dan bisa juga peluang itu kejadian yang saling lepas, tidak berkaitan satu sama lain. Peluang tidak saling lepas adalah kejadian yang tidak saling lepas jika memiliki hasil yang sama. Contohnya, yang tidak lepas adalah kartu bernomor yang juga kartu hati. Ya, heart ya, di kartu heart ya, dia peluang munculnya pada angka pada kartu heart. Ya, dia kemudian ada peluang kejadian majemuk, teman-teman. Jadi di double-double digabung, contoh dadu digabung dengan mata uang logam. Dadu ada 6, uang logam ada 2, jadi total peluangnya itu adalah 12, dari mana uang logam kan ada 2. Ya, dan satu dadu itu peluangnya ada 6. Jadi total peluangnya kita kali 2 dikali 6 sama dengan 12. Berapakah peluang munculnya mata dadu ganjil pada pelemparan uang logam dan dadu? Teman-teman tinggal ingat aja. Peluang munculnya angka ganjil pada sebuah dadu kan 1, 3, dan 5. Berarti ada 3. Dari total keseluruhan peluang yang sudah kita hitung tadi berapa? 12. Kita sederhanakan ya, jangan lupa kalau berbicara pecahan, kita harus merubahnya dalam bentuk yang paling sederhana, yaitu 3/12 dibagi 3 masing-masing, jadi jawabannya adalah 1/4. Yes. Oke, oke, kita lanjut. Nah, contoh pertanyaan. Peluang suatu kejadian dalam bentuk bisa pecahan, desimal, atau persen, atau bilangan bulat negatif, angka lebih dari 1, atau hanya dalam bentuk persen. Ayo cuy, jawabannya apa ya? Siapa yang tahu di sini jawabannya? Jadi peluang itu bisa direpresentasikan dengan pecahan, desimal, atau persen. Ingat ya, peluang itu tidak mungkin angkanya lebih dari 1. Tidak mungkin lebih dari 100%. Jadi kayak pasti kejadian gitu. Ya belum tentu ya. Biasanya di antara 0 dan 1. Jika suatu kejadian mustahil terjadi, maka peluangnya kan 0. Karena 0 itu udah pasti nggak mungkin kejadian. Misalkan bagaimana peluangnya laki-laki bisa melahirkan, itu 0 ya, nggak mungkin ya, kayak nggak mungkin terjadi gitu. Lalu pertanyaan berikutnya, dua kejadian saling berkaitan jika memiliki hasil yang sama. Pada slide di atas ya, dua kejadian saling melepas jika tidak memiliki hasil yang sama, tapi
Kalau jika kedua kejadian saling berkaitan atau terikat, disebutnya memiliki hasil yang sama ya. Jika suatu kejadian pasti terjadi, maka peluangnya adalah satu, karena pasti itu udah pasti mungkin muncul atau terjadi ya. Lalu, ini pertanyaan nih buat sobat-sobat sekolah di YouTube. Peluang mendapatkan angka genap saat melempar dadu, tadi angka genap pada satu dadu itu angka berapa? 2, 4, dan 6. Ada berapa teman-teman? 3. Jadi satu kali melempar dadu itu peluangnya ada berapa? 6. Jadi 1/2. Apakah ada jawabannya teman-teman? Yes, benar. Jawabannya C. 3/6 kali udah boleh. 1/2 juga boleh. Kalau mau jawab 0,5 juga boleh. Kan peluang itu bisa direpresentasikan dengan pecahan, persentase, atau juga boleh dalam bentuk desimal. Kalau persen, berapa persen nih kayaknya udah aku kalau mau lempar dadu dapat angka genap, yaitu 50%. Yes, benar. 3/6 ya jawabannya. Nah, ruang sampel pada pelemparan sebuah dadu. Berarti ruang sampel itu semua kemungkinan yang akan pasti muncul nih. Dari satu dadu itu angka 1 sampai 6. Dan jawabannya adalah C. Angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kayuda, kalau misalkan tadi kan Kayuda bilang peluang gabungan. Kalau satu dadu dan satu uang logam bagaimana Kayuda? Oke, Kayuda akan berikan. Jadi satu uang logam itu kan terdiri dari angka dan gambar. Maka peluang yang mungkin muncul adalah angka dengan motif angka dengan angka 1, angka dengan angka 2, angka dengan 3, angka dengan 4. Nih kayak udah jelasin sedetail-detailnya nih, angka dengan 6. Kemudian gambar dengan angka 1, gambar dengan angka 2, gambar dengan angka 3, gambar dengan angka 4, gambar dengan angka 5, dan gambar dengan angka 6. Kaidah-kaidah aku mau tahu, misal peluang munculnya satu dadu dan satu uang logam, di mana aku maunya gambar yang muncul dengan angka ganjil. Gambar dengan angka ganjil adalah gambar dengan angka 1, gambar dengan angka 3, gambar dengan angka 5. Jadi ada berapa teman-teman? Ada 3 dari keseluruhan peluangnya. Masih ingat tadi berapa keseluruhan peluangnya? 2 dikali 6 sama dengan 12. Ayo kita gabungkan 3/12. Masih ingat? Kita jadikan dalam bentuk pecahan yang paling sederhana, yaitu kita bagi 3 sama dengan 1/4. Yes, itu kan sama kayak dikasih bonus tuh mengenai peluang gabungan juga. Ya, terima kasih. Demikian penjelasan materi tentang peluang, baik peluang dadu, peluang kartu bridge, sama peluang yang lainnya. Terima kasih sudah menonton video penjelasan dari Kyle. Jangan lupa follow, komen, subscribe sekolah di YouTube ya teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan penjelasan video berikutnya. Dadah.